Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktek kucing modul 2.3 demonstrasi kontekstual dengan perkenalkan saya sebagai observer Faiko Rifatul Munah. Dan sebelah saya ada Bu Faikotul Isnaini sebagai coach. Dan yang satunya lagi ada Ibu Sri Wahyu Nugrahini sebagai coach. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Faiz. Selamat pagi Bu Is. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana kabar Bu Faiz? Alhamdulillah baik juga. Bu Is hari ini mau melaksanakan praktek kucing ya? Betul Bu, saya mau melaksanakan coaching. Nanti sebagai coaching Bu Ayu. Oke, nanti Bu Is akan melaksanakan praktek kucing dengan Bu Ayu ya. Sebelum pelaksanaan praktek kucing nanti, izinkan saya untuk mengobservasi pelaksanaan praktek kucing ya Bu ya. Boleh. Sebelumnya itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Bu? Boleh Bu. Saya nanti dalam melakukan observasi akan menggunakan rubrik penilaian ya Bu ya, dengan menggunakan 4 skala. Yang pertama adalah kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Dari 4 skala tersebut, apa nanti yang ingin Bu Is persiapkan? Yang akan saya persiapkan nanti terkait dengan rubrik penilaian itu ya, saya akan menyiapkan instrumennya, yaitu dengan menggunakan alur delta, di mana di sana nanti memuat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi nanti yang dipersiapkan adalah alur delta dan nanti dalam pelaksanaannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Dalam alur delta, kompetensi yang harus dikembangkan itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan baik, lalu kehadiran penuh dari coaching, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Dari ketiga kompetensi ini Bu, kompetensi yang mana yang ingin Ibu spesifikasikan untuk saya observasi? Oke. Nanti Ibu bisa mengobservasi ketika saya mendengarkan dengan baik apa yang diomongkan oleh coach saya. Jadi mendengarkan secara aktifnya biasa betul. Apa sih indikator dari ketercapaian pengembangan yang Ibu sebutkan tadi? Oke, untuk mendengarkan dengan aktif, nanti saya fokus terhadap coaching sehingga nanti saya tidak melakukan kegiatan lain selain yaitu mendengarkan obrolan dari coaching, sehingga nanti di situ nanti coaching akan merasa nyaman, lalu mau mengungkapkan permasalahannya, sehingga nanti apa dari proses tujuan coaching ini tercapai. Sekarang bisa dipersiapkan untuk praktek coachingnya Bu Is, bisa Bu Ayu dipanggil. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga. Bentar ya, saya panggil Bu Ayu. Silahkan Bu. Silahkan masuk Bu. Terima kasih Bu. Ini ada Bu Ayu Bu yang sudah saya coaching. Bu, silahkan duduk Bu. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isnaini, bagaimana kabarnya Bu hari ini? alhamdulillah baik Bu, tapi masih ada pikiran. Oh begitu ya. Oke. Kemarin Ibu pada saat waktu yang lalu
janjian sama saya ya, di jam istirahat ini kita mau berbincang-bincang. Kiranya apa Bu yang ingin kita obrolkan hari ini? Iya betul sekali Bu Is, kemarin saya chat Bu Is, saya memang minta waktu Bu Is. Ada beberapa hal di pikiran saya itu Bu, kepikiran terus, jadi saya ingin cerita sama Bu Is. Kaitannya itu dengan anak didik saya Bu, ada satu anak itu belum bisa membaca dengan lancar. Begitu ya. Kira-kira ya Bu ya, apa nanti yang Ibu ingin dapatkan dari obrolan kita jejak ini? Iya. Saya harapkan dari obrolan ini Bu, nanti saya bisa menemukan sebuah solusi bagaimana sih caranya Mas Radit ini tuh bisa membaca Bu, karena anaknya itu memang tanggung jawabnya itu kurang. Jadi Mas Radit tidak bisa membaca itu. Seberapa penting Bu hal itu bagi Ibu? Hal itu bagi saya sangat penting Bu, karena ini tuh kan keterkaitan mau proses naik kelas ya Bu ya. Saya sebagai wali kelas itu jujur Bu merasa tanggungan sama ibu kepala sekolah, sama orang tua Mas Radit, karena sampai sekarang Mas Radit belum bisa membaca. Begitu. Jadi saya ingin lebih tahu lebih lanjut bagaimana bisa jenengan ceritakan kondisi sekarang saat ini Mas Radit itu bagaimana? Ya. Sampai sekarang Bu, teman-temannya itu kan membacanya sudah lancar, menulisnya sudah lancar. Lah Mas Radit sendiri pada sekarang saat ini anaknya itu baru bisa membaca 4 huruf Bu. Padahal kan sudah kelas 2 harusnya sudah lancar ya Bu ya, menulis juga sudah lancar, malah baru 4 huruf baru bisa. Begitu Bu kondisinya. Begitu ya Bu ya. Mungkin ada kondisi yang lain ya selain dari yang Ibu sebutkan tadi yang mempengaruhi kenapa Mas Radit itu demikian. Kalau saya lihat ya Bu ya, saya amati Mas Radit, pengaruh lainnya itu pertama itu dari dirinya sendiri Bu, yang anaknya itu kurang tanggung jawab Bu kalau saya lihat, karena pada saat jam pelajaran berlangsung dia fokusnya itu suka bermain. Kalau lingkungan kelas insya Allah sudah mendukung ya Bu ya, baik dari saya sendiri, teman-temannya, juga orang tuanya, juga saya mulai konsultasikan sih Bu baru. Betul ya. Jadi untuk lingkungannya sudah mendukung sekali untuk bagaimana Mas Radit dengan belajar ya. Terus lalu situasi apa yang nanti Bu Ayu untuk inginkan? Harapan saya ke depannya Mas Radit itu nanti bisa membaca Bu dengan lancar seperti teman-temannya. Pikirannya saya itu kan kalau dia nggak bisa membaca nanti terus tidak naik kelas ya kan. Nah yang saya harapkan Mas Radit bisa membaca dengan lancar dan juga menulisnya juga bisa lancar Bu. Oke, berarti jenengan menginginkan nanti Mas Radit bisa menulis, bisa membaca dengan baik. Terus sekali. Lalu hal tersebut Bu ya bisa terwujud itu apa yang akan Ibu lakukan? Untuk prosesnya nanti ya Bu ya, saya tuh kemarin sudah ada pemikiran Bu. Saya itu punya pemikirannya seperti ini Bu. Saya akan bekerja sama dengan anak didik saya yang sudah bisa membaca dengan lancar. Nah, proses istirahat itu waktunya saya gunakan untuk belajar Mas Radit. Jadi saat istirahat itu bisa dalam bentuk permainan agar Mas Radit itu tertarik gitu loh Bu. Bagaimana sih proses membacanya biar dia itu ada gairahnya, semangatnya biar tumbuh Bu. Begitu ya. Selain nanti jam istirahat Bapak jenengan melibatkan temannya untuk proses pembelajaran Mas Radit. Selain itu Bu, mungkin ada lagi
yang ini Bu lakukan? Terkait prosesnya, selain dengan teman-temannya Bu ya, saya juga ingin ngobrol bareng sama orang tua Mas Radit Bu, yang seperti saya ceritakan tadi, saya punya rencana mengambil orang tua. Jadi namanya orang tua saya panggil saat pulang sekolah, kemudian saya memberikan arahan pengertian bagaimanakah Mas Radit ketika di dalam kelas belajarnya membacanya bagaimana Bu, saya akan memberi arahan. Terus kemudian saya juga akan mengatur jadwal Bu, agar proses kerjasama antara saya dengan orang tua Mas Radit itu saling terjalin Bu. Oke, berarti dua gagasan dari Bu Ayu ya. Yang pertama tadi melibatkan teman-temannya, Ya. yang kedua akan mengajak ngobrol orang tuanya. Demikian ya Bu Ayu ya. Lalu nanti itu apa ya Bu yang akan panjenengan siapkan terkait dengan hal tersebut? Untuk mencapai prosesnya tadi tentunya memang saya akan menyiapkan beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama yang saya akan siapkan yaitu buku bacaan Bu. Iya. Nah, buku bacaan ini akan saya gunakan saat jam istirahat berlangsung. Nah, di mana saya juga akan mengatur jadwal antara saya dengan anak didik saya yang sudah bisa membaca. Karena proses ini kan saat jam istirahat, saya takutnya itu nanti kalau anak-anak didik saya yang lain itu tidak mau Bu, mau jam istirahat kok disuruh melatih membaca. Jadi nanti saya akan memberi pengertian terlebih dahulu kepada anak didik saya. Tentunya saya akan membagi kelompok Bu saat istirahat. Kelompoknya saya sudah menyiapkan pemikiran saya nih Bu. Ada Mbak Helna, Mbak Firsa, itu nanti saya bagi kelompok untuk mendampingi Mas Radit. Seperti itu. Oke. Lalu dari usaha yang dilakukan kira-kira itu ya, Mas Radit ini menurut Ibu ya, kriteria nanti yang akan jenengan capai itu seperti apa? Ya, Bu. Kalau pada tahap ini Mas Radit itu masih di skalanya saya ambil skala 1 sampai 4 ya Bu ya. Dimana dari skala 2 ini Mas Radit yang dulunya hanya bisa membaca 4 huruf, saya harapkan bisa naik ke level skala 3 Bu, sehingga dia bisa membaca seperti itu Bu. Lalu Bu Ayu, skala 1 sampai 4 itu apa sih Bu? Dari skala 1 itu tidak bisa membaca ya, skala 2 itu kurang ya dalam membacanya, skala 3 itu bisa membaca, dan skala 4 itu membacanya dengan lancar. Nah, pada sekarang kan Mas Radit hanya baru bisa 4 huruf ya Bu ya, jadi dia membacanya memang kurang. Kita harapkan bisa naik ke tahap berikutnya yaitu di level 3. Oke. Dari hasil obrolan kita itu mau meningkatkan dari mulai Mas Radit mulai belajar membaca untuk ditingkatkan untuk berkembang ya, jadi berkembang. Lalu dari alternatif undangan yang sudah jenengan kemukakan tadi ya Bu ya, nanti di akhir yang akan Ibu lakukan di akhir sesi ini nanti apa? Nanti setelah sesi ini Bu, tentunya saya akan melaksanakan praktik langsung ya Bu ya, dari apa yang sudah saya ceritakan sama Bu Iis, dengan bagaimana cara-caranya tadi ya Bu ya. Saya akan mempraktekkannya secara langsung ya Bu. Oke, baru langsung eksekusi ya Bu dari rencana tadi ya? Insya Allah mulai besok Bu. Itu yang mau dilaksanakan itu langsung besok pagi. Iya, soalnya jujur ya Bu Is ya, saya itu kepikiran terus gitu loh Bu, ini kan waktunya itu sudah hampir mepet sama kenaikan kelas. Kalau tidak segera takutnya nanti Mas Radit malah tidak semangatnya kurang.
kan harus terus akhirnya tertinggal di kelas gitu Bu. Oke. Ibu besok pagi sudah mulai mau mengeksekusi. Kira-kira Bu, fasilitas apa yang ingin Ibu persiapkan? Karena langsung besok pagi loh Bu. Iya. Di dalam kelas itu kan ada buku bacaan tadi ya Bu ya. Alhamdulillah sudah ada. Terus saya juga selain menyiapkan berupa buku bacaan tadi Bu, saya juga menyiapkan sebuah kartu huruf. Nah, dari kartu huruf itu kan namanya istirahat, itu pastinya prosesnya kan harus senang ya anak ya Bu, biar tubuhnya itu rileks gitu. Nah, saya usahakan dari kartu mainan itu, dari kata, dari huruf ke huruf itu nanti dibuat permainan, terus disambung menjadi sebuah kata. Nanti sebelum istirahat ada anak yang memegangi huruf A, huruf B, nanti dirangkai oleh Mas Radit. Setelah itu boleh istirahat yang sudah seperti itu. Sangat menarik ya temannya Bu ya. Semoga nanti Mas Radit bisa mengikuti dengan baik. Lalu terkait nanti pelaksanaan rencana aksi panjenengan, saya yakin tidak sendirian loh Bu Ayu ya. Nanti akan menggandeng siapa Bu panjenengan? Tentunya dari usaha ini saya yang pertama ya Bu ya, saya akan menggandeng orang tua Mas Radit Bu, karena beliau itu kan orang yang membesarkan Mas Radit. Ya kan Bu ya. Tentunya seorang orang tua pasti punya harapan agar anaknya itu bisa menjadi anak yang pintar, ya kan Bu ya. Membaca itu kan sebuah basic dasar ya. Kalau tidak bisa membaca ya akhirnya bagaimana? Nah, jadi yang pertama yang saya akan gandeng yaitu orang tuanya Mas Radit Bu. Saya ajak kerjasama lewat tadi konsultasi dengan pembuatan data. Selain orang tuanya Mas Radit, saya juga ingin menggandeng ibu kepala sekolah Bu. Ya, karena ibu kepala sekolah itu yang berwenang di situ. Mas Radit juga kalau sama ibu kepala sekolah itu sangat sekali beliaunya. Bu kepala juga seperti itu. Jadi saya harapkan dengan dukungan kepala sekolah akan menambah semangatnya Mas Radit seperti itu. Alhamdulillah kalau demikian kondisinya. Lalu kira-kira Bu, nanti adakah hambatan yang akan Ibu lalui? Hambatan tentunya dari sebuah proses itu memang adanya hambatan, itu saya percaya pasti ada. Tetapi apabila hambatan itu dijalani Bu, kita fokus terus, pasti insya Allah hambatan itu akan bisa teratasi. Saya meyakininya seperti itu Bu. Berarti kalau sudah dipersiapkan dengan baik, Bu Ayu punya keyakinan ya bahwa nanti tidak akan terjadi hambatan gitu ya. Kalau terjadi hambatan nanti bisa dilalui dengan baik ya. Seperti itu Bu. Oke. Ini namanya sudah itu Bu mau bermasuk ya. Kira-kira Bu Ayu apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita di Jam Istirahat ini? Kesimpulan dari obrolan ini, saya merasa lega Bu. Saya melakukan percakapan sama Bu Is, saya itu seperti mendapat solusi gitu Bu. Nah, solusinya itu gimana ya Bu, enak gitu bicaranya, terus solusinya itu mengalir, sehingga itu saya memunculkan semangat dari diri saya Bu. Semangat, benar-benar semangat ini. Oke, berarti Ibu Ayu sudah merasa Bu Ayu dari punya masalah, lalu Bu Ayu bisa mencari solusinya sendiri, lalu bisa melakukan suatu aksi yang akan Ibu rencanakan begitu ya, yang besok pagi langsung jenah eksekusi. Oke, demikian Ibu ya untuk akhir sesi ini. Semoga nanti kita bisa ketemu kembali dengan progres Mas Radit ya Bu ya. Pertemuan ini bukan terakhir ya Bu ya, saya harapkan ya nanti ada pertemuan lagi ke depannya. Saya ingin nanti kabar baik dari Mas Radit progresnya. Demikian Bu Ayu.
terima kasih untuk obrolan di jam istirahat ini. Next time kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Oke, Bu Is tadi sudah melakukan praktek kucing dengan Bu Ayu ya Bu ya. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi bisa saya simpulkan bahwa alur ceritanya itu sudah berjalan dengan baik, di mana Bu Is itu dapat memotivasi kucingnya sehingga alur cerita itu berjalan secara berurutan Bu. Dimulai dari tujuan apa yang ingin dicapai oleh kucing Bu Is, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yang penting nih ya Bu ya adalah tanggung jawab. Kapan itu dieksekusinya itu sudah berjalan dengan baik, dan Bu Is mampu memotivasi kucingnya menggali potensinya kucing sehingga kucing ini dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi ya Bu Is ya. Dari praktek ini ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan ya Bu Is ya, apakah boleh? Boleh Bu. Dari praktek kucing yang sudah Bu Is lakukan, pada saat tadi Bu Is melakukan kucing tadi ya Bu ya, indikator apa ya Bu ya yang menunjukkan bahwa ketercapaian pengembangan yang ingin Bu Is kembangkan tadi? Oke, dalam proses coaching ya, saya ingin mengembangkan 3 indikator. Yang pertama yaitu kehadiran penuh saya, yaitu saya menyadari bahwa coaching itu datang karena memang dia ingin melakukan proses coaching, yaitu dengan membawa sebuah permasalahan atau demikian itu. Yang kedua yaitu saya akan mendengarkan aktif ya, dalam proses coaching tadi saya mendengarkan aktif apa yang dikatakan oleh coaching, sehingga dengan saya tidak melakukan apapun, saya fokus kepada coaching. Dengan begitu nanti coaching kan sudah merasa nyaman, dia akan mengeluarkan segala permasalahannya yang sudah dia sampaikan. Dan yang ketiga yaitu saya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching itu akan memberikan stimulus kepada coaching bahwa coaching itu nanti akhirnya bisa tergali potensinya, bisa mempunyai gagasan, punya ide-ide dari dirinya, dari permasalahan yang mereka hadapi. Ya, memang betul dari apa yang saya amati tadi, Bu Is sudah mendengarkan secara aktif, menerima apa yang kucing Bu Is sampaikan, sehingga kucing Bu Is ini termotivasi untuk menemukan ide-ide baru. Kemudian juga Bu Is dapat memberikan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu. Bu Is dapat memetakan kata kunci yang disampaikan oleh kucingnya, sehingga dengan kata kunci tersebut Bu Is dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucingnya Bu Is, sehingga solusi dari masalah yang dihadapi oleh kucingnya Bu Is itu dapat terselesaikan. Oke, untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi ya yang ingin Bu Is kembangkan selanjutnya? Oke, dari 3 kompetensi ya Bu, dua sudah saya lalui. Mungkin saya butuh pengembangan lebih mengenai pertanyaan berbobot ya, karena hal itu bisa berpengaruh besar terhadap kucing. Dia mau itu menjadi stimulus ya, dia untuk membuat suatu gagasan, membuat ide saja. Dari itu saya ingin nantinya saya belajar tentang membuat pertanyaan yang positif, yang berbobot. Berarti yang ingin dikembangkan lagi adalah membuat pertanyaan berbobot sehingga kucingnya itu tergali ide-idenya, sehingga masalah yang dihadapi kucing itu terpecah. Betul. Apa sih rencana Ibu? Apa yang ingin
Bu Is lakukan untuk mewujudkan itu tadi, meningkatkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan? Untuk pertanyaan Bu Bobot, saya perlu latihan, Bu. Ya, saya perlu latihan. Saya perlu membaca-baca dari apa skenario yang ada, ya saya pelajari. Lalu juga saya ingin melihat dari YouTube, ya Bu, tentang praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman rekan-rekan yang lain, sehingga nanti saya bisa lebih banyak ya mengakomodir dari sana, bisa saya praktekkan dalam proses coaching selanjutnya. Oke, semoga nanti kedepannya Bu Is dapat meningkatkan ketiga kompetensi ini secara seimbang, merata, sehingga nanti proses coachingnya bisa berjalan lancar ke depannya. Semoga apa yang Bu Is lakukan ini bermanfaat, terutama untuk Bu Is dan sekali lagi ini saya mengucapkan terima kasih ya Bu Is, karena sudah diperbolehkan untuk mengobservasi apa yang Bu Is lakukan hari ini, yaitu praktek coaching. Saya sebelumnya mohon maaf dan mau menyampaikan pamit dulu ya Bu, karena keterbatasan waktu kita. Saya mau pamit dulu Bu ya. Nanti apabila di kemudian hari kita bisa bertemu lagi, kita ngobrol bareng lagi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Terima kasih, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya, Ibu Sri Wahyu Nugraheni, SPD, sebagai observer. Dan yang ada di samping saya, Ibu Faikoh Rifatul Muna, SPD, sebagai goods. Dan Ibu yang berjilbab pink, Ibu Faikotul Isnaini, SPD, MSI, sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Bu Fai hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ayu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Fai. Bu Fai, hari ini ada praktik coaching ya? Oh iya Bu, saya hari ini mau melakukan praktek coaching dengan Bu Isnaini Bu. Oh, dengan Bu Isnaini. Nah, sebelum praktek coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Fai? Oh, silahkan Bu, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Nah, keterkaitan praktik coaching ini di dalam rubrik penilaian itu ada 4 skala Bu. Nah, skala yang pertama itu kurang baik, terus yang kedua itu cukup baik, dan yang ketiga itu baik, dan yang keempat itu sangat baik. Nah, dari 4 kriteria ini, bagaimana usaha Bu Fai untuk menyiapkan dan untuk mencapai sebuah kriteria penilaian tersebut? Tadi kan Ibu menggunakan 4 skala ya, 4 kriteria. Untuk pelaksanaannya nanti saya menyiapkan praktek coachingnya menggunakan alur tirta Bu, di mana nanti dalam alur tirta tersebut terdapat tujuan, yang kedua identifikasi dari masalah tersebut, yang ketiga adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh diri saya, yang terakhir nanti ada tanggung jawab. Seperti itu nanti. Oh, jadi Ibu akan menggunakan
alur tirta ya Bu sebagai proses coaching ini. Kemudian untuk kompetensinya yang udah Ibu siapkan apa Bu nanti? Nah, dalam pelaksanaan coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Nah, dari kompetensi tersebut Ibu lebih spesifikasi yang mana Bu? Yang akan dikembangkan gitu. Untuk ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya lebih kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Jadi Ibu ingin fokus untuk mendengarkan secara aktif. Dari indikator mendengarkan secara aktif, Ibu ingin mendalaminya ya Bu ya. Seperti bagaimana Bu indikatornya? Tadi kan saya milihnya mendengarkan secara aktif ya. Nanti saya dalam pelaksanaannya itu akan, yang pertama saya akan fokus terhadap masalah apa yang dihadapi oleh coach saya, sehingga nanti coach saya terdorong untuk menggali potensi yang ada pada dirinya sehingga menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nanti yang kedua saya akan berusaha menatap coach saya saat coach saya itu bercerita, jadi nanti ada eye contact antara saya dengan coach saya. Yang ketiga nanti saya tidak melakukan aktivitas lain, hanya fokus mendengarkan apa yang ceritakan. Ya, dari indikator itu apa usaha Ibu agar indikator yang Ibu sebutkan tadi bisa tercapai? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi Bu, saya akan berusaha mendengarkan, menyimak, memberikan respon terhadap cerita-cerita yang masalah-masalah yang coach saya hadapi. Saya berusaha menempatkan diri saya nanti sebagai teman curhat saja ya. Kalau sebagai teman nanti jadinya enak bicaranya seperti itu. Ya, langsung saja ya Bu, kita mulai praktek coach hari ini. Silahkan Bu Fai panggil Bu Isnaini untuk masuk ke dalam ruangan. Saya permisi panggil Bu Isnaini dulu. Silahkan. Selamat kasih Bu. Ya, Boleh saya duduk ya Bu? boleh, silakan Bu Fai. Bu Isnaini. Assalamualaikum Bu Fai. Waalaikumsalam Bu Isnaini. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya Bu Isnaini hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Fai? Alhamdulillah saya juga sehat Bu hari ini. Kemarin ini saya terima WA dari Bu Is, katanya pengen ngobrol dengan saya. Iya Bu, betul. Ada sesuatu nih yang akan saya obrolkan dengan Ibu. Kira-kira apa ya, boleh nggak Bu Is ceritakan apa nih yang pengen diobrolin hari ini? Iya, ada beberapa permasalahan Bu yang saya hadapi di sekolah, yaitu terkait ada beberapa siswa kami yang sering tidak mengerjakan PR gitu. Oh, jadi sebagian anak murid Bu Is ada yang tidak mengerjakan PR. Apakah benar seperti itu Bu? Iya Bu, betul, dan itu dilakukan berulang kali kepada guru maba. Anaknya ya cek itu saja Bu. Nah, gitu. Jadi di pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol ini, apa sih yang Bu Is inginkan nanti di akhir pembicaraan kita yang singkat ini? Saya menginginkan nanti saya bisa memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu, sehingga nanti kedepannya untuk siswa saya pun akan bisa menuntaskan masalahnya. Jadi di akhir nanti Bu Is inginnya menemukan solusi dari permasalahan yang siswa Bu Is hadapi ya. Betul. Kalau begitu mengapa sih Bu hal itu penting menurut Bu Is?
Saya rasa itu sangat penting bagi saya selaku guru BK, di mana saya berkewajiban membantu anak-anak saya bermasalah sehingga nanti tercapainya sebuah kebahagiaan, mereka bisa dengan normal mereka mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu merupakan suatu kewajiban yang Bu Is rasakan sebagai guru BK, kewajiban anak ya Bu ya. Kalau begitu bisa Bu Is ceritakan situasinya itu seperti apa sih Bu? Bisa diceritakan secara lebih detail lagi Bu? Iya, ini begini Bu, setiap kali setiap hari itu anak berempat dalam satu kelas itu ada yang sering tidak mengerjakan PR. Ya terjadi pada semua mapel itu. Jika dalam sehari itu ada 3 mapel ya, dan kebetulan hari itu guru mapelnya ngasih PR semua, ya ketiga mapel itu tidak mengerjakan. Ya, anak kadang disuruh mengerjakannya di ruangan kelas tersebut. Lalu suatu saat saya temui ada anak mengerjakan di luar kelas, tapi justru kalau di luar kelas tidak ada yang monitoring, kan anak malah seenaknya sendiri gojekan dengan temannya satunya tadi itu. Jadi itu yang terjadi, suasana seperti itu. Lalu hari berikutnya saya minta untuk mengerjakan di ruangan saya, di ruangan BK. Lalu saya tanya-tanya kenapa dia tidak masuk dan sebagainya. Tetapi kalau hal itu terjadi terus-menerus, saya kan kasihan anaknya juga. Yang pertama, dia akan tertinggal pelajaran selanjutnya karena guru yang bersangkutan otomatis dia membahas dari PR tersebut, dan kadang langsung setelah membahas kan melanjutkan materi selanjutnya. Demikian Bu. Jadi sudah yang saya juga sangka kalau kejadian ini terjadi berulang-ulang, tidak ditakutkan nanti anak ini akan tertinggal materi kelas tersebut, karena pada hari itu pasti gurunya akan melanjutkan materi bab yang selanjutnya seperti itu ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi? Iya. Hal itu saya rasa dari kemarin obrolan dengan anak, hal itu dipengaruhi. Yang pertama adalah motivasi dari diri anak sendiri itu kurang dalam belajar. Yang kedua yaitu anak tidak memahami materi pelajarannya, sehingga ketika dia diberikan PR itu tidak bisa mengerjakan. Lalu tidak ada siapa di rumah yang membantu mereka mengerjakan PR. Jadi ada 3 hal ya Bu ya. Yang pertama tadi motivasi dari diri anak itu yang masih kurang. Yang kedua itu anak belum memahami materi ini yang diberikan tugasnya ya Bu ya. Yang ketiga dari cerita Bu Is tadi, di rumah itu si anak tidak ada yang membantu mengerjakan. Apakah benar seperti itu Bu? Iya betul Bu. Kalau keadaannya seperti itu, situasi apa ya yang Bu Is inginkan, yang idealnya itu seperti apa? Situasi yang saya inginkan adalah yang pertama ada semangat dalam diri anak. Itu tentunya itu perlu pembinaan secara khusus ya Bu ya, dari anak dibimbing secara khusus untuk menimbulkan semangat mereka dalam belajar. Yang kedua yaitu saya menginginkan anak itu punya kesadaran diri juga untuk belajar. Jika memang tidak memahami, ya harus ngacung dulu, bertanya dengan gurunya bahwa saya belum jelas Bu, mohon untuk diulang, atau mungkin pada saat selesai pembelajaran saya istirahat menemui guru yang bersangkutan di ruangannya untuk bisa nanti meminta waktu khusus untuk bisa menjelaskan kembali.
Dan yang ketiga yaitu nanti saya menginginkan ya di rumah kalau memang tidak ada perhatianlah orang tua untuk memonitor tugas-tugas anak sehingga anak itu nanti bisa mengerjakan gitu ya Bu, tidak terus ditinggal saja, tidak ada monitoring dari orang tua dalam hal belajar. Sekali tadi sudah menceritakan ada 3 hal. Dari ketiga hal tersebut apa ya Bu yang membuat hal itu bisa terwujud? Hal tersebut bisa terwujud manakala yaitu ada keinginan anak dalam dirinya untuk berubah dalam artian punya semangat untuk belajar ya, dan juga untuk fokus terhadap pelajaran yang diberikan oleh gurunya sehingga akan mudah bagi mereka untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Dan yang selanjutnya yaitu orang tua ya. Orang tua ada juga mood ya, ada keinginan untuk lebih tahu kegiatan-kegiatan anak walaupun orang tua itu di dalam kesehariannya sudah sibuk ya Bu dengan masalah ya itu, tapi saya yakin jika orang tua itu istilahnya mau apa nanti iya betul dengan anak kegiatan menanyakan hari ini ada apa tadi di sekolah, lalu ada PN enggak, ayo Kak dikerjakan, mama tungguin. Saya yakin seperti itu. Dan kalaupun gitu ya kan di grup WA paguyuban orang tua kan ada ya, bisa kan menanyakan di situ mungkin dengan sesama mama atau ayah yang ada di dalam grup itu tentang kegiatan anak untuk besok lagi. Yang saya tangkap itu ada aware dari orang tua untuk ikut tahu sih apa ini kegiatan yang dilakukan anak di sekolah seperti itu, sama motivasi di dalam anak yang harus diperteban seperti itu. Iya betul sekali. Apa ya Bu yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan itu? Hal yang perlu saya persiapkan yaitu yang pertama terkait dengan anak. Saya harus buat janji Bu, ada kesepakatan waktu bagi saya dan klien saya dari anak-anak tersebut untuk ngobrol ya. Kita adakan konseling individu terlebih dulu. Yang pertama itu ada konseling individu, yang kedua nanti akan saya kumpulkan berempat tersebut, saya adakan konseling kelompok itu. Yang pertama konseling individu, yang kedua konseling kelompok. Dari 2 hal itu apa yang bisa memastikan itu berjalan dengan baik? Hal itu kita pastikan jika tidak ada hambatan ya Bu dari anak, sudah terjadi kesepakatan keduanya antara saya dengan klien, waktunya sudah ditetapkan, kita pastikan bahwa tidak mengganggu jam pelajarannya, bisa nanti saya laksanakan selesai jam pembelajaran ya, ataupun nanti jam-jam ekstrakurikuler yang lain yang bisa saya pakai. Jadi nanti koordinasi gitu ya, betul, koordinasi antara gugus dengan anak-anak tersebut. Itu ya Bu ya. Dari cerita gugus, adakah kriteria yang gugus inginkan itu seperti apa? Iya. Kalau kriteria saya inginkan sebetulnya sederhana ya. Kalau dibuat skala, anak saya ini baru berada skala 1 sampai 10 anak-anak seperti itu. Anak saya ini berada di level 5 ya, sudah ada ya, anak-anak sudah mau masuk ya, walaupun mungkin itu tadi tidak konsep dan sebagainya. Saya ingin meningkatkan ke 7 saja ya, ke level 7 lah. Setidaknya anak itu yang pertama bangkit dalam dirinya sendiri, ingin suatu perubahan dalam belajar. Yang kedua yaitu dia ingin mengerjakan PR-nya itu dengan baik. Jadi hanya ke level 7 saya yakin sudah baik. Nanti untuk menggenapkan ke 10, kalau anak sudah disiplin, dia tahu akan kebutuhannya, maka yang lain itu nanti kegiatan yang lain insya Allah juga akan terus serta mengikutinya.
berarti saat ini menurut Bu Is perkembangan anak itu berada di, kalau di skalakan 1 sampai dengan 10 berada di level 5. Betul. Dan Bu Is ingin menaikkan ke level 7. Apakah ada ide lagi ya Bu untuk bisa meningkatkan ke level 7-nya itu tadi? Oke. Untuk ke level 7 nanti itu Bu, saya akan membuat jurnal harian kepada anak, masih jurnal harian kepada anak yang isinya nanti adalah kegiatan anak sehari-hari. Anak hari itu ada PR apa dicatat ya. Hari misalkan ini hari Senin, lalu hari ini ada PR matematika, halamannya berapa ditulis di situ, lalu yang terakhir ini adalah pengumpulannya kapan. Itu pernah saya lakukan, pembuatan jurnal pernah saya lakukan Bu, ketika saya membuat PTBK, penelitian tindakan bimbingan dan konseling, sudah lama sekali, 5 tahunan yang lalu. Ya mungkin ini perlu saya kembalikan lagi, saya peringatkan kembali pada anak-anak saya yang bermasalah mengenai PR, sehingga nanti dia tidak ada alasan yang sudah lupa PR-nya dan sebagainya. Dengan mengisikan jurnal ya, itu sebuah lembaran kertas kok Bu ya, nanti kan ringan ya, langsung dimasukkan di dalam tas sehingga kegiatan anak sehari-hari itu bisa tercover di situ. Jadi nanti rencananya anak akan diberi jurnal harian seperti ini ya, jurnal PR harian supaya bisa mengingatkan anak bahwa hari ini nanti ada petugas tangan dari sekolah ini dibuat jurnal supaya lebih tertata dan anak ingat gitu. Nanti itu Bu, kalau sudah dikerjakan itu saya suruh ngasih stabilo. Iya, kalau sudah dikerjakan berarti walaupun itu belum dikumpulkan tapi sudah dikerjakan, saya suruh stabilo, sehingga nanti kan ada beda antara yang sudah dikerjakan dengan yang belum. Karena ada kan pelajaran-pelajaran tertentu yang dalam 1 minggu kan ada 3 kali tatap muka, terus bahasa Indonesia, lalu yang lain sebagainya, dan ada yang 1 minggu sekali ya Bu ya. Nah, pertemuannya itu, makanya itu saya suruh stabilo. Nanti stabilo itu berarti untuk pembeda nih, betul. Pembeda yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Lalu apa yang ingin Bu Is lakukan setelah sesi ini? Setelah sesi ini jelas saya akan langsung mengeksekusi ya rencana-rencana saya ya, yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga itu segera terentaskan permasalahan anak tersebut. Kapan ya Bu Is kira-kira waktunya? Minggu-minggu ini nampaknya banyak kegiatan ya anak-anak, tapi saya usahakan laku mungkin di luar jam sekolah ya, nanti akan segera membuat janji karena hal itu penting buat anak, sehingga ya seperti itu. Nanti dalam pelaksanaannya siapa nih yang ingin Bu Is gandeng atau libatkan dalam kegiatannya? Ya, kalau untuk kegiatan ini saya jelas yang pertama saya melibatkan adalah wali kelas, karena wali kelas itu sebagai orang tua kedua di sekolah. Lalu saya juga akan memberitahukan juga kepada kepala sekolah ya terkait dengan kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang jelas nanti juga kepada kesiswaan sebagai penegak kedisiplinan, karena di sekolah ada namanya buku catatan pelanggaran Bu. Saya ingin dari beliau itu nanti juga tahu tentang perkembangan anaknya. Di adanya koordinasi dan kolaborasi antara warga yang ada di sekolah itu, jadi nanti nyambung gitu ya Bu, antara kepala sekolah, guru kelas dan juga guru BK sendiri sebagai guru BK. Adakah sarana dan prasarana yang akan membantu pelaksanaan kegiatan ini yang Bu Is butuhkan itu seperti apa? Untuk fasilitas saya jelas untuk secara fisik saya butuh ruangan. Alhamdulillah saya sudah punya ruangan ini ada ya untuk proses konseling individu maupun konseling kelompok. Lalu nanti terkait kalau saya membutuhkan untuk memanggil siswa ya,
saya kan memanggil orang tua, memanggil siswa, saya pakai ruangan saya. Lalu untuk jurnal harian PR itu akan saya perbanyak itu ya, sehingga nanti anak-anak memang yang bermasalah tersebut maupun yang tidak lah saya kasih, biar nanti kedepannya tidak ada anak-anak yang dengan alasan tidak mengerjakan PR. Jadi fasilitasnya sudah terpenuhi. Nanti di pelaksanaannya adakah mungkin masalah atau hambatan tantangan yang Bu Is hadapi? Untuk hambatan, kalau tantangan saya yakin kalau dalam diri anak ada kemauan orang tua, lalu dari bapak ibu guru komunitas di sekolah itu mendukung, saya kan nggak ada hambatan Bu. Iya betul. Berarti nanti so good ya Bu ya, semuanya berjalan lancar, anaknya oke, orang tuanya oke, kelasnya oke, semuanya Bu ya. Dari obrolan kita yang singkat ini, apa sih yang dapat Bu Is simpulkan? Saya menyimpulkan ya Bu, saya tadi datang punya masalah. Iya. Lalu saya dari beberapa pertanyaan itu mendorong saya. Lalu saya memperoleh gagasan, ya, itu untuk keluar dari permasalahan saya. Dan itu saya yakin bisa saya laksanakan, ya. Sehingga saya rasa obrolan kita ini enak gitu, dengan santai saya bisa memecahkan masalah saya sendiri. Demikian. Oke, kalau begitu sekarang apa nih yang Bu Is rasakan? Nah, rasanya saya tolong Bu, senang sekali bertemu dengan Ibu. Segala sesuatu yang saya rasakan sebelumnya itu sudah teratasi, sudah nyaman dan sebagainya. Nanti dari sini mungkin Ibu nanti jangan bosan ya Bu. Tidak Bu Is, saya selalu setia nanti mendengarkan cerita-cerita dari Bu Is, dan nanti saya pengen lihat, pengen tahu nanti perkembangannya setelah Bu Is menerapkan rencana-rencana tadi berubah hendak. Oke, siap Bu. Besok kita janjian lagi ya Bu. Minggu depan ya Bu Is ya. Boleh, kita janjian lagi ya Bu ya. Kalau begitu silakan Bu Is. Mau ada yang diceritakan lagi Bu Is? Saya rasa enggak Bu. Sudah cukup. Kalau begitu saya terima kasih loh ya Bu Is, sudah berbagi pengalaman dengan saya bisa belajar dari kasus-kasus yang cerita-cerita Bu Is ceritakan kepada saya Bu. Saya juga terima kasih. Next time ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Fai, tadi Bu Fai sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Isna ini. Saya melihat Bu Fai menggunakan alutsista ya Bu ya. Tadi juga Bu Isna ini itu menggali sehingga beliau itu ada usaha, bagaimana usaha beliau mengatasi masalahnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Fai, boleh ya? Bu, silakan. Begini Bu Fai, tadi kan Bu Fai fokus ke kompetensi mendengarkan secara aktif. Betul. Apa indikator pengembangan Bu Fai dari kompetensi tersebut? Nah, seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi ya Bu, yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan secara aktif. Dari percakapan coaching yang telah saya lakukan dengan Bu Isna, tadi itu saya berusaha untuk fokus terhadap apa yang dihadapi Bu Isna. Saya mendengarkan cerita dari Bu Isna, saya menyimak, sesekali saya memberikan respon anggukan kepala seperti itu. Yang kedua, tadi itu saya berusaha untuk tidak melakukan aktivitas yang lain ya. Selain mendengarkan cerita dari Bu Isna, saya mendengarkannya dari apa yang saya lakukan itu Bu. Saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Isna, sehingga Bu Isna dapat menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga masalah yang dihadapi Bu Isna ini
Bu Isna mempunyai solusi, Bu, bisa memecahkan masalahnya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Isna, seperti itu, Bu. Betul sekali, tadi saya juga menangkap ketika kompetensi yang ingin Bu Fai kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif. Saya melihat Bu Fai sangat aktif menyimak dengan anggukan, dengan postur badan yang pas dengan Bu Isna ini, semuanya itu terlihat sehingga percakapannya mengalir seperti air. Baik sekali Bu Fai. Nah, dari indikator tersebut apa usaha Bu Fai agar bisa mengembangkannya lebih lagi? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan lagi itu kompetensi yang ini, Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya, sehingga nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kunci saya itu mendapatkan solusi, Bu, dari pertanyaan-pertanyaan itu, seperti itu, Bu. Berarti yang ingin dikembangkan lagi yaitu pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Nah, dari pertanyaan itu tadi, Bu, sekarang yang saya ingin tanyakan, usaha agar proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar apa, Bu, usahanya? Untuk mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot ya, Bu ya, mungkin saya itu masih banyak perlu latihan karena coaching ini merupakan sesuatu yang baru, Bu ya, bagi saya. Kalau sebelumnya sih sudah pernah ngobrol, sudah pernah sharing dengan teman, tapi ya sebatas curhat-curhat biasa, Bu, cerita-cerita biasa. Tapi setelah saya mempelajari modul ini tentang coaching, saya mungkin akan menerapkan percakapan coaching ini dengan menggunakan alur cerita kepada teman-teman saya yang mempunyai masalah, mungkin yang ingin curhat, ingin cerita, supaya nanti masalah dari yang dihadapi teman-teman saya ini bisa terselesaikan. Dan yang kedua, saya bisa melihat referensi ya, Bu ya. Sekarang kan banyak sekali nih, Bu, video-video yang ada di YouTube tentang praktek pelaksanaan coaching ya, Bu, terutama dengan menggunakan alur cerita. Dengan referensi video dari YouTube tersebut, saya bisa belajar lebih banyak lagi untuk bagaimana sih pertanyaan yang berbobot itu seperti apa. Ya, Bu Fai, terima kasih atas waktu proses pembelajaran, proses coaching hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya, Bu Fai ya. Saya juga terima kasih kepada Bu Ayu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengobservasi praktek pelaksanaan coaching saya. Terima kasih sekali lagi ya, Bu ya. Iya, sama-sama Bu Faiz. Untuk itu saya pamit dulu ya, Bu Faiz. Ya, Bu, silahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Faikotul Isnaini SPD MSI selaku observer, lalu Ibu Sriwani Nugraini SPD selaku coach, dan Ibu Faikoh Rifatul Muna selaku coachee. Demikian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Isnaini. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Isnaini sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik juga, Bu. Alhamdulillah. Iya, apa betul, Bu? Hari ini Bunda mau mengadakan coaching? Betul sekali, Bu. Hari ini saya akan melaksanakan proses coaching
Baiklah, hari ini Ibu akan coaching dengan Bu Pak Iko, demikian ya. Betul sekali, Bu Pak Iko menjadi teman saya coaching nanti. Oke, di sini nanti saya sebagai observer ya Bu ya. Nanti saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu ya sebelum mulai coaching. Boleh kan Bu? Boleh Bu Iis. Oke, yang pertama Bu nanti terkait dengan rubrik penilaian. Nanti saya sebagai observer mau menilai tentang rubrik penelitian dalam kegiatan coaching ini. Saya bagi menjadi 4 skala, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Nanti terkait dengan rubrik penilaian, apa yang akan Ibu persiapkan? Untuk mengacu dari rubrik penilaian tadi Bu yang sudah saya siapkan, yaitu saya akan menggunakan alur peta dalam proses coaching ini, di mana dari alur peta tadi yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab ini saya kemas, sehingga dari alur peta ini saya harapkan nanti proses coachingnya akan berjalan dengan baik. Seperti itu Bu Iis. Oke, demikian. Lalu Bu, nanti dalam proses coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Secara aktif. Ada beberapa kompetensi yang harus Ibu lakukan terkait dengan proses coaching ya. Yaitu yang pertama yaitu nanti adalah Ibu kehadiran mengamati kehadiran penuh dari coaching, lalu mengaktifkan itu tadi yang seperti Bu yang saya sampaikan, dan yang terakhir adalah mengenai mengajukan pertanyaan kepada coaching. Demikian Ibu. Dari 3 itu Bu, nanti secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Dari 3 kompetensi tadi ya Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif gitu. Tadi saya tunjukkan yang ingin saya kembangkan Bu. Oke. Nah dari ingin mendengarkan dengan baik itu tadi, indikatornya apa Bu? Indikatornya saya harapkan dari proses mendengarkan secara aktif itu kunci saya bisa menggali menggali dari masalahnya itu, menggali sebuah pemikiran baru sehingga pemikiran itu bisa menyelesaikan masalahnya Bu, seperti itu. Demikian, berarti dengan mendengarkan aktif, coachingnya nanti menjadi nyaman, lalu dia bisa mempunyai ide-ide gagasan itu yang atas permasalahan yang dilakukan. Oke, dengan praktek nanti coaching, silahkan Bu, nanti bisa dipanggil Bu Faiko. Izin saya terus serta untuk mendampingi sebagai observer gitu ya Bu ya. Boleh sekali Bu. Monggo Bu Faiko bisa dipersilakan masuk ya. Saya izin manggil Pak Iko. Monggo Bu Ayu. Kami silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fai kemarin menghubungi saya lewat WA. Ada apa Bu Fai? Iya, ini kemarin itu saya WA Bu Ayu. Saya itu pengen ngobrol Bu Ayu, pengen curhat dengan Bu Ayu, intinya seperti itu Bu. Curhatnya tentang apa Bu Fai? Ini kelihatannya serius nih. Iya Bu, ini ya serius ya tidak ya Bu ya. Saya itu pengen curhat Bu. Akhir-akhir ini tuh saya merasa gelisah, merasa bingung Bu ya. Di kelas saya itu ada salah satu murid saya Bu. Kalau ketika KPM berlangsung tuh ya Bu ya, dia itu selalu saja itu membuat gaduh di dalam kelas.
bisa saja dia itu membawa mainan lah dibawa dari rumah, atau tidak kalau enggak itu dia ganggu temannya, ngajak ngobrol temannya, sehingga nanti temannya itu tidak fokus terhadap KPM yang berlangsung. Yang parahnya lagi itu dia itu selalu keluar masuk kelas gitu loh Bu, nyari mamanya di luar, nanti masuk lagi, sehingga KPM yang berlangsung di kelas saya itu rasanya itu terganggu Bu. Saya mengajarnya dia kurang fokus, anak-anak yang lainnya itu ya nggak fokus, seperti itu Bu. Jadi proses pembelajaran di kelas itu menjadi tidak nyaman seperti itu ya Bu Pak ya. Iya betul. Kalau boleh tahu itu namanya siapa tadi Bu Pak ya? Anaknya ini namanya Fahri Bu. Oh Mas Fahri ya? Iya Mas Fahri ya. Jadi dari percakapan ini nanti yang Ibu inginkan itu apa dari proses percakapan ini? Dari ngobrol ini dengan Bu Ayu, yang saya inginkan itu nanti di akhir pembicaraan ini saya mendapatkan solusi Bu. Dari apa tadi yang sudah saya ceritakan dengan jenengan, saya bisa melakukan pembelajaran yang intinya kalau ditekan menyenangkan ya Bu, belajar sampai bermain, intinya seperti itu, konsepnya seperti itu. Saya bisa memberikan pembelajarannya menyenangkan pada anak, sehingga anak didik nanti bisa fokus terhadap materi yang saya berikan. Nanti di akhirnya saya ingin mereka itu mempunyai keahlian soft skill ya. Kalau mahasiswa kan lebih mengedepankan itu soft skill ya, keterampilan itu, seperti itu yang saya inginkan. Betul sekali. Terus apa nih yang membuat hal itu penting bagi Ibu Fahri? Yang membuat hal itu penting karena proses KPM kan seharusnya itu berjalan dengan nyaman ya Bu ya, tidak ada gangguan-gangguan ya seperti tadi Bu yang saya ceritakan, sehingga nanti iklim yang ada di kelas itu kondusif. Saya ingin itu iklimnya kondusif sehingga nanti pembelajaran yang saya sampaikan itu pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, pembelajaran yang bermakna. Itu merupakan sesuatu yang penting. Dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya inginnya itu nanti anak termotivasi dengan dirinya, sehingga nanti potensi yang ada pada diri anak itu tersalurkan semuanya. Seperti itu Bu saya ini. Terus kalau Bapak Ibu, situasinya itu di dalam kelas sekarang seperti apa Bu? Kalau situasi di dalam kelas ya seperti yang saya ceritakan tadi ya di awal, Mas Fahri ini kalau di dalam kelas itu sukanya itu mengganggu temannya, ngajak ngobrol temannya, sehingga temannya itu tadi terpengaruh dan jadi ikut jadinya temannya terpengaruh ngobrol bareng. Kemudian kadang-kala itu dia juga membawa itu tadi Bu, mainan dari rumah. Ketika KPM berlangsung, mainannya itu dikeluarkan, jadi membuat anak-anak yang lain itu tidak fokus, malah fokus terhadap mainan yang Mas Fahri bawa ini. Yang parah tadi Bu, dia itu sering keluar masuk kelas Bu untuk nyari mamanya, entah apa yang dia cari itu pasti masuk lagi, keluar lagi, seperti itu Bu. Jadi temannya itu tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan pada hari itu. Nah, dari Mas Fahri tadi ya Bu ya, seperti apa sih yang mempengaruhi Mas Fahri kok sampai dia itu tidak fokus, suka mencari mamanya, kemudian juga suka membawa mainan di sekolah? Kira-kira yang mempengaruhi Mas Fahri apa Bu? Ya, saya juga lagi berpikir ya Bu ya, mungkin atau pembelajaran saya yang kurang menarik, atau mungkin saya kurang fokus di pembelajaran itu, atau tempatnya yang kurang nyaman ya Bu. Saya juga lagi memikirkan itu sih Bu, yang saya pikirkan itu mungkin pembelajaran saya yang akhir-akhir ini saya bangun itu
kurang menarik Bu, karena banyak tugas Bu yang harus saya selesaikan Ibu. Selain ngajar itu ada tugas-tugas yang lain. Saya ini kan lagi itu Bu, ikut namanya program pendidikan guru penggerak. Oh iya. Jadi ada tambahan-tambahan dari program itu yang membuat fokus atau konsentrasi saya saat mengajar ini terpecah Bu, terpecah menjadi dua. Proses pembelajaran yang saya lakukan yang selama ini akhir-akhir ini ya, itu saya jarang sekali menggunakan media-media Bu. Paling saya hanya menggunakan satu media, dan juga metode yang saya gunakan biasanya kan saya itu sebelum mengikuti pendidikan ini banyak sekali ya metodenya. Akhir-akhir ini saya itu banyak sekali menggunakan metode ceramah Bu, dan tanya jawab saja seperti itu. Mungkin salah satu penyebabnya itu juga Ibu ya. Oh gitu Pak. Sekarang situasi apa yang diinginkan Pak? Situasi yang saya inginkan sih yang seperti kemarin Bu, pembelajarannya itu menyenangkan, bisa fokus terhadap materi apa yang saya sampaikan, si Fahrinya ini tidak mengganggu temannya, tidak mengeluarkan mainan yang juga oke, bolehlah bawa mainan ya Bu ya, tapi nanti jangan dipakai main ketika waktu KBM berlangsung, bisa digunakan mainnya nanti ketika jam waktu istirahat. Saya itu pengennya menciptakan itu tadi Bu, pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, sehingga potensi-potensi dari apa yang dimiliki oleh anak didik saya itu semuanya tersalurkan dan berkembang seperti itu Bu. Nah, tadi harapan Bu Fai itu ingin menciptakan sebuah iklim di pembelajaran itu yang menyenangkan agar anak itu lebih senang ya Bu, tertarik dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira ini apa yang membuat mimpi Ibu itu tadi proses pembelajaran yang menyenangkan itu bisa terwujud? Saya juga sedang mencari ide ya Bu. Saya itu pengennya itu menerapkan ini Bu, pembelajaran diferensiasi, karena anak kan itu berbeda-beda ya Bu ya. Kalau lihat dari gaya belajarnya, mungkin Mas Fahri ini sukanya yang lari-larian atau gimana, berarti kinestetik ya Bu. Saya bisa memetakan kesiapan belajarnya, melakukan asesmen ya Bu, namanya itu asesmen diagnostik ya Bu. Nanti di awal tahun ajaran bisa saya gunakanlah asesmen diagnostik itu untuk mengetahui bagaimana ini kesiapan belajar anaknya, bagaimana profil belajar anaknya dan minat anak. Seperti kita tahu kan profil belajar anak itu berbeda-beda, ada yang visual ya, ada yang auditori, ada yang auditori visual, dan ada yang kinestetik. Mungkin yang harus saya lakukan adalah memetakan itu tadi kebutuhan belajar anak melalui kesiapan belajar, menggunakan profilnya seperti itu. Berarti rencana ke depan Bu Fai itu ingin mengajak anak itu proses pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu ya, dengan memetakan kemampuan anak, kesukaan anak, seperti itu ya Bu ya. Sekarang apa gagasan Ibu tentang proses tadi? Tadi kan saya punya ide tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu. Mungkin nanti dalam pelaksanaannya saya bisa mendiferensiasikan proses dan produknya ya Bu. Untuk yang diferensiasi prosesnya nanti saya bisa tadi menggunakan video-video pembelajaran. Dengan video tersebut kan bisa memfasilitasi yang anak mempunyai gaya belajar auditori dan visual ya Bu ya. Dengan video tersebut anak bisa melihat, bisa mendengar, kemudian juga dengan diferensiasi produknya ya Bu. Nanti hasil karya yang dibuat anak ini nanti saya bebaskan menurut dengan keinginan apa sih yang dibuat anak, tapi
tidak keluar dari alur tema yang saya angkat hari itu ya Bu ya. Produknya bebas, tapi untuk temanya tetap menggunakan tema yang saya gunakan hari itu. Untuk diferensiasinya seperti itu Bu, dengan video prosesnya ya, mengajak anak. Untuk Mas Fahri nih, saya ini mau ngajak ini sebelum nanti pembelajaran berlangsung saya setelkan video, mungkin nanti sebelumnya saya ajak nari-nari ya, saya ajak nari Mas Fahri, semuanya bisa ikut nari ya, tidak hanya Mas Fahri saja. Mungkin nanti saya bisa memfasilitasi yang untuk gaya belajarnya dia yang kinestetik itu, untuk saya ajak nari dulu sebelum pembelajaran, saya ajak gerak, senang, gerak laku, seperti itu Bu, rencananya seperti itu. Berarti rencananya tadi akan menambah video ya Bu ya, untuk diajak nari, Mas Fahrinya juga teman-temannya biar semangat ya Bu ya. Terus kemudian Bu ini, adakah kriteria yang ingin Bu Fai capai dari proses tadi? Sebenarnya itu kalau di TK itu ada 4 kriteria itu dalam penilaian itu. Yang pertama adalah yang berkembang, yang kedua mulai berkembang, dan yang ketiga berkembang sesuai harapan, dan yang keempat adalah berkembang sangat baik. Dari situasi yang saya alami ini, saya itu pengennya itu Mas Fahri berada di kriteria yang berkembang sesuai harapan ya, karena dalam situasi ini menurut saya itu, menurut pengamatan saya, Mas Fahri ini masih berada di yang berkembang Bu, karena itu tadi masih belum bisa manajemen dirinya sendiri lah ya, istilahnya seperti itu. Masih suka keluar, masih suka mengambil temannya di kelas. Jadi menurut kriteria penilaian itu Mas Fahri belum berkembang. Keinginan saya Mas Fahri itu ya berkembang sesuai harapan. Berarti Mas Fahri naik ke level berapa itu? Berarti kalau diskalakan ya naik di 2 level gitu. Oh, naik di level ketiga. Oh, ketiga ya, berkembang sesuai harapan. Nah, kira-kira apa lagi nih Bu? Ada tidak usaha Bu Fai sendiri untuk mencapai kriteria tersebut? Tadi kan sudah saya sebutkan ada video, video sama ada video mengajak anak menari begitu. Mungkin ide saya lagi, mungkin saya bisa menggunakan berbagai macam variasi media ya Bu ya. Media yang saya gunakan ini lebih banyak, tidak hanya video, mungkin dengan boneka tangan. Anak-anak kan itu sukanya kalau di TK yang bisa dia lihat dan yang bisa dia dengar. Untuk medianya itu bisa 3 dimensi lah Bu, tidak hanya dilihat, didengar, dan bisa disentuh atau tidak. Saya bisa menggunakan boneka tangan untuk membawakan cerita, sehingga nanti pembelajaran yang saya berikan ini lebih menarik. Jadi tambahannya nanti Ibu juga akan menambahkan sebuah boneka tangan ya Bu ya, agar pembelajaran lebih menarik, gambar juga, media-media yang nanti akan lebih saya perbanyak. Betul. Jadi setelah sesi ini Bu, apa Bu yang Bu Fai rasakan? Setelah ngobrol dengan Bu Ayu sesi ini ya Bu ya, saya tadi yang awalnya bingung apa yang harus saya lakukan dengan masalah-masalah yang saya hadapi. Setelah ngobrol dengan Bu Ayu ini saya lebih tercerahkan, saya mempunyai ide-ide baru yang nanti akan saya bawa, akan saya terapkan di kelas saya. Seperti tadi ya Bu, pembelajaran digitalisasi ada juga sesi proses dan produknya. Yang kedua tadi ada boneka tangan, variasi media yang saya gunakan. Saya dapat membangun ide-ide baru yang nantinya ide ini akan memecahkan, setidaknya membantu saya memecahkan masalah yang saya hadapi. Akan saya coba di kelas saya, diterapkan di kelas saya. Berarti nantinya Bu Fai itu akan menggunakan
fasilitas tadi seperti apa saja Bu Fai fasilitasnya? Untuk yang video-video tadi kan pastinya saya akan menggunakan proyektor ya Bu ya. Karena menurut saya itu 13. Kalau saya menggunakan laptop Bu, saya rasa itu kurang efisien Bu, karena nanti kan dengan penggunaan laptop tersebut anak berdesak-desakan, jadi nanti tidak efisien. Rencana saya akan menggunakan proyektor untuk menampilkan video-video tadi supaya gambarnya itu lebih besar, lebih jelas, sehingga anak itu lebih tertarik untuk melihat video tadi Bu. Tentunya dari proses tadi ya Bu ya, itu ada dukungan. Kira-kira Bu Fai sendiri mengharapkan dukungan dari siapa? Yang pertama tentunya saya ingin bekerja sama terkait dengan Mas Fadil tadi, orang tuanya ya Bu ya. Yang pertama saya ajak ngobrol dulu, mungkin yang ngobrol santai seperti ini gitu ya, untuk mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan Mas Fadil di rumah itu, apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Saya akan bertemu dengan orang tuanya Mas Fadil, saya akan ngobrol santai, saya akan menggali informasi yang mungkin saya dapatkan. Nanti dengan informasi tersebut saya dapat menentukan rencana tindak lanjut apa nih, treatment apa yang harus saya berikan kepada Mas Fadil. Yang kedua, nanti saya bisa koordinasi dengan ibu kepala sekolah yang ada di sekolahan. Mungkin nanti beliau bisa memberikan saran, masukan terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu ya. Yang ketiga, saya akan bekerja sama dengan membuat video itu yang terpenting adanya kolaborasi saya dengan rekan sejauh saya. Nanti dengan kolaborasi tersebut saya harapkan proses pembelajaran ada di kelas saya ini lebih berdiferensiasi, tidak hanya proses dan produknya, mungkin nanti ada tambahan lagi seperti itu. Jadi Bu Fai sendiri mengharapkan dukungan dari orang tua, ibu kepala sekolah, serta rekan-rekan kerja Bu Fai sendiri itu ya. Nah, dari proses kerjasama tadi Bu, apabila Bu Fai menemukan hambatan, ada nggak sih hambatannya kira-kira? Hambatannya mungkin ini terkait dengan sarana dan prasarana yang saya sebutkan tadi ya Bu ya, terkait dengan proyektor. Lembaga saya itu punya proyektor Bu, tapi itu jumlahnya itu terbatas, hanya satu Bu. Jadi di kelas saya itu tidak bisa menggunakan proyektornya itu setiap hari. Mungkin hambatannya lebih besar kelasnya Bu, terkendala dengan itu tadi, terbatasnya proyektor yang ada di lembaga saya Bu. Jadi hambatannya tadi proyektor ya Bu ya. Iya Bu. Nah, apa sih Bu yang bisa disimpulkan dari sesi percakapan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita hari ini ya, saya mempunyai ide-ide baru Bu, untuk mengemas praktek pembelajaran saya di kelas. Seperti tadi pembelajaran berdiferensiasi, ada produk, ada proses, kemudian ada saya kerjasama dengan wali murid, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat saya. Jadi dari obrolan ini saya ingin mempunyai terobosan-terobosan baru yang saya tidak sabar ini Bu untuk saya terapkan di kelas saya. Kira-kira Bu Fai setelah obrolan ini, kira-kira kapan Bu Fai kepengen mengeksekusi proses tadi? Secepatnya, mungkin ini kan hari Rabu ya Bu, mungkin minggu depan bisa saya mulai untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasinya di kelas saya. Berarti mulai dari Rabu depan ya Bu ya? Nanti saya harapkan ya Bu ya, tidak hanya selesai dari percakapan ini saja, saya pengen juga Bu nanti setelah itu prosesnya diterapkan ke anak-anak, dari tadi pembelajaran berdiferensiasinya diterapkan kan. Saya ingin melihat dong Bu perkembangannya, nanti saya tunggu ya Bu. Iya, dengan senang hati. Mungkin nanti kita minggu depan ibu janjian lagi, nanti saya akan ceritakan lagi bagaimana progresnya nih Bu penerapan pembelajaran. Saya itu penasaran Bu, karena tadi kan Pak sangat
benar sekali pembelajaran diferensiasinya itu tadi. Nah, dari proses percakapan ini bagaimana Bu? Apa yang dirasa Mbak I sendiri? Perasaan saya lebih plong ya Bu ya. Yang selama ini saya pendam, masalah yang saya pendam sendiri ini bisa terpecahkan setelah ngobrol dengan Bu Ayu. Saya menemukan solusinya. Plong lah Bu, seperti itu, lebih lega. Alhamdulillah, saya ikut senang Bu Fai plong, saya juga ikut senang ya Bu Fai, karena hari ini nanti saya ada janji Bu dengan anak-anak. Nanti disambung lagi ya minggu depan. Iya Bu, saya terima kasih ya Bu Ayu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan hati saya. Sama-sama Bu Fai. Ya saya permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi, saya izin pamit dulu ya Bu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ayu, sudah selesai proses coachingnya ya. Iya Bu Is. Ya, gaya. Alhamdulillah. Oke, tadi Ibu sudah melaksanakan alur tirta. Demikian dalam proses coaching. Lalu sampai akhirnya Bu Faiko memunculkan ide-ide gagasannya terkait dengan permasalahan yang dilalui oleh Bu Faiko. Oke, setelah selesai melakukan kegiatan coaching ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Silakan Bu Is. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu harapkan? Tadi proses coaching tadi ya Bu, saya kan menggunakan alur tirta, di mana dari alur tirta itu terdapat sebuah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, juga tanggung jawab. Nah, kompetensi yang saya kembangkan sendiri itu kan mendengarkan secara aktif, di mana saat tadi saya proses coaching dengan Bu Faiko, saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif. Ternyata juga saya selama proses perjalanan percakapan tadi Bu, ternyata saya juga ikut melaksanakan yang pertanyaan berbobot. Secara tidak langsung proses itu berlangsung, saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Fai, sehingga Bu Fai memunculkan ide-ide, gagasan, menggali kompetensinya dalam memecahkan masalahnya sendiri. Oke, baik. Memang betul Bu Ayu tadi memang sudah memunculkan yaitu saya terlihat menjadi pendengar yang baik bagi coaching, sehingga Bu Ayu itu fokus mendengarkan apa yang dikatakan, yang disampaikan coaching. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, Bu Ayu merasa tidak ada kesulitan lah ketika memberikan stimulus kepada coaching agar coaching itu bisa keluar dari permasalahannya, yaitu tadi Bu Fai dari permasalahan ada anaknya Mas Fahri, demikian ya, beliaunya mau melakukan pembelajaran nanti dengan menggunakan media-media, dengan video, karena Mas Fahri pembelajarannya ini biarkan berdiferensiasi, ya, berdiferensi proses, berdiferensi produk, seperti itu. Lalu pada akhirnya ya Bu ya, Bu Fai sendiri sudah terdorong ya memecahkan masalahnya, yaitu oke, kedepannya nanti Bu, selain kompetensi mendengarkan aktif, Ibu mau dulu meningkatkan kembali pengembangan ke kompetensi apa? Nah, setelah tadi ya Bu ya, yang saya ingin kembangkan yaitu tentunya kompetensi berikutnya, yaitu saya ingin mengembangkan yang pertanyaan berbobot Bu. Demikian, pertanyaan berbobot mau ditingkatkan ya? Mau saya tingkatkan agar saya bisa mengulas saat diajak coaching, nantinya saat berbincang-bincang, seperti itu Bu. Oke, dalam hal meningkatkan kompetensi yaitu dengan membuat pertanyaan yang berbobot, usaha apa yang akan Ibu Ayu lakukan? Tentunya saya juga akan berusaha ya Bu dalam proses itu. Nah, yang pertama saya akan berlatih Bu, berlatih proses
coaching ini biar semakin lancar, bagaimana prosesnya. Kemudian yang kedua, saya juga akan belajar lewat media sosial itu, baik dari YouTube, Bu. Di situ banyak sekali latihan proses coaching. Harapan saya nanti saya setelah belajar dari YouTube itu, Bu, harapan saya insya Allah kompetensinya bisa meningkat gitu, Bu. Oke. Baiklah Bu ya, semoga proses coaching hari ini tadi dengan Bu Fai bisa bermanfaat. Lalu Ibu juga nanti ke depannya dengan kompetensi yang mau dinaikkan lagi, nanti progresnya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih ya Bu percakapan hari ini sudah bersedia saya sebagai observer dalam proses coaching hari ini. Semoga kedepannya sukses. Ya, saya sendiri juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Is atas waktunya. Dari Bu Is menjadi observer tadi sudah tak ganggu tentunya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.